Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan ketemu dengan materi penyelenggaraan program pemberdayaan orang tua di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, apa tujuan dari materi ini? Mari kita lihat bersama-sama. Tujuan modul pada materi ini adalah secara umum. Setelah mengikuti pelatihan ini, para pendidik dapat menyusun dan melaksanakan program keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak. Sedangkan tujuan khususnya diantaranya adalah satu, membangun komunikasi dua arah yang positif antara orang tua pendidik dan pendidik orang tua untuk kemajuan perkembangan anak. Yang kedua, melibatkan orang tua sebagai volunteer atau relawan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan administrasi untuk mendukung program lembaga dan kemajuan perkembangan anak. Nah, yang ketiga, mengoptimalkan peran orang tua dalam pengasuhan yang tepat untuk menstimulasi perkembangan anak. Yang keempat, mengoptimalkan peran orang tua dalam memberikan layanan kesehatan dan gizi anak. 5. Mengoptimalkan peran orang tua dalam membantu pembelajaran anak di rumah sesuai dengan saran-saran pendidik. Yang keenam, melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan-keputusan melalui organisasi atau persatuan pendidik dan orang tua untuk pengembangan lembaga. Yang ketujuh, menyusun program pemberdayaan orang tua baik secara daring maupun secara luring dengan menggunakan media digital yang tersedia. Yang terakhir, yang ke-8, melaksanakan program pemberdayaan orang tua di satuan PAUD. Nah, begitu besarnya peran orang tua di dalam materi ini ketika berada di lembaga PAUD. Ya, yuk kita masuk pada materi peran dan fungsi keluarga dalam pendidikan dan perkembangan anak. Nah, yuk, biar kita lebih semangat lagi, kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Nah, menurut statement dalam Suprayitno tahun 2004 mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Nah, ini sudah kita alami, sebagian besar sudah mengalami kondisi seperti inilah. Kalau dari kecil, dari usia dini, anak-anak sosialnya sudah kita kembangkan, insya Allah ketika nanti besarnya mereka akan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, inilah teman-teman semuanya peran dan fungsi keluarga. Yuk, tentunya di bawah ini ada beberapa gambar yang harus diceritakan oleh para peserta semuanya. Ya, monggo siapa yang mau curah pendapat tentang gambar-gambar yang ada di bawah ini bisa diceritakan secara sederhana. Apa suasana di dalam keluarga yang ada di gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ini? Ya. Oke, siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan Ibu Nanda. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali dan luar biasa jawabannya. Orang tua di gambar 2 ini harus meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita. Yang gambar 3 ini kebersamaan kita. Dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak-anak bisa kumpul bareng, tentunya mereka merasa nyaman, merasa kasih sayangnya akan muncul di dalam keluarga tersebut. Ini adalah adanya hubungan yang erat antar keluarga. Di antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain tidak boleh ada yang cerah, tidak boleh ada yang membenci. Kita harus timbulkan, kita harus munculkan rasa kasih sayang. Yang kedua, terciptanya kehidupan beragama dalam rumah. Nah, ini sangat penting menjadi fondasi bagi keluarga kita. Kalau tatanan keluarga kita didasari dengan ilmu-ilmu agama, insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Yang ketiga adalah jangan ada perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. Mungkin hanya hal yang sepele saja menjadikan perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. Ini jangan sampai terjadi. Harus bisa dikomunikasikan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sekecil apapun. Nah, yang kelima adalah saling sopan santun dalam keluarga. Kita harus saling menghargai di antara anak yang besar dengan anak yang kecil, kemudian anak dengan orang tua harus saling menghormati, ayah dan ibu juga saling menghargai dan sebagainya. Nah, tentunya ada 4 hal di sini, yaitu 1, keteladanan. Keteladanan dari orang tua, sikap kejujuran kita, keikhlasan kita, kemudian keberagamaan kita, ini menjadi curi teladan bagi anak-anak kita. Semua yang kita lakukan itu akan menjadi contoh teladan. Kemudian kemandirian. Bagaimana anak itu dididik di dalam keluarga kita agar mandiri. Nah, tidak semua hal yang menjadi kebutuhan anak kita layani dengan semuanya. Tentunya ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh anak-anak agar kemandirian anak itu muncul di dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah disiplin atau kedisiplinan. Kita harus menanamkan kedisiplinan pada anak kita dalam keluarga kita. Contoh dalam disiplin belajar. Tentunya hal-hal ketika anak-anak itu belajar, apakah sudah sesuai dengan harapan kita? Apakah sudah sesuai, apakah sudah muncul tanggung jawabnya di dalam keluarga kita? Nah, inilah penanaman disiplin. Yang keempat adalah toleransi. Kita harus bisa menjaga toleransi di dalam keluarga itu. Dari keempat hal inilah yang akan menjadikan karakter anak kita di dalam keluarga itu akan menjadi kuat. Nah, selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan program pemberdayaan orang tua, ini sudah materi topik yang kedua. Bagaimana orang tua itu perannya di dalam pendidikan anak usia dini atau dalam lembaga. Nah, ini tentunya keberadaan orang tua di sekolah atau di lembaga itu sangat-sangat diperlukan. Nah, disinilah tahapan-tahapan atau caranya agar orang tua itu lebih berperan. Nah, tentunya di lembaga itu harus sudah berbasis keluarga. Secara parenting ini akan meliputi 5 tahapan implementasinya. Tahap persiapan, kita melihat kondisi atau sasaran dari orang tua yang ada di lembaga kita. Kemudian kita menyusun program itu harus kita sosialisasikan, kemudian kita laksanakan program itu. Nah, program-program yang ada di pemberdayaan orang tua di lembaga PAUD itu banyak sekali, ya. Di antaranya adalah bagaimana pelaksanaan parenting yang ada di sekolah, mungkin dalam hal masalah kesehatan, mungkin dalam hal masalah konsultasi anak, mungkin hal-hal yang lain yang bisa kita terapkan sesuai dengan lembaga kita masing-masing. Nah, kalau sudah program itu kita laksanakan, tentunya harus kita evaluasi secara internal. Apakah program yang menjadi keputusan kita bersama itu sudah bisa berjalan atau belum, berjalannya berapa persen dan sebagainya. Termasuk yang terakhir adalah kita harus memonitoring dan evaluasi secara keseluruhan. Nah, ini bagaimana kita memberdayakan orang tua di lembaga PAUD ini agar lebih teratur dan orang tua lebih berperan di dalam lembaga PAUD tersebut. Nah, yang terakhir adalah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah keluarga merupakan tempat anak belajar sejak dalam kandungan hingga perjalanan usia anak memasuki rumah tangga sendiri. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat mendasar dalam mengoptimalkan semua potensi anak. Yang kedua adalah kenyataan yang dijumpai di masyarakat, masih banyak keluarga yang belum memahami peran pentingnya keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga agar mereka dapat memberikan dukungan kepada anak usia dini secara lebih optimal melalui program pemberdayaan orang tua yang anaknya mendapatkan layanan PAUD. Demikian teman-teman semuanya tentang materi pemberdayaan orang tua di lembaga PAUD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.